Kekuatan sebuah tim. Pernahkah Anda melihat bola dalam sebuah pertandingan menggelinding sendiri tanpa ada yang memainkannya? Tentu tidak. Ia pasti akan dimainkan dari satu pemain ke pemain lainnya. Namun pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebuah bola bisa menembus pengawalan 11 orang dan bagaimana sebuah bola bisa dioper ke sana kemari dengan teratur di atas lapangan yang begitu luas? Jawabannya adalah kerja sama tim. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Mereka memiliki tugas masing-masing, namun semuanya bertekad untuk mewujudkan tujuan yang sama, mencetak skor terbanyak dan menjadi pemenang. Tujuan yang sama akan mengompakkan sebuah tim, sehingga seorang pemain tidak terfokus pada ego pribadinya. Dalam sebuah tim bukanlah kehebatan orang per orang yang menentukan, namun bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan baik. Jika dalam sebuah kelompok tiap anggotanya hanya mengejar tujuannya masing-masing tanpa membangun kerjasama, maka itu bukan tim. Misalnya di klub A, terdapat 5 bintang sepak bola yang sama-sama populer dan memiliki skill di atas rata-rata. Namun masing-masing 5 pemain ini merasa hebat. Tidak ada yang mau diatur dan semuanya ngotot bertindak sebagai penyerang. Ketika bola dikuasai, mereka tidak mau mengopernya ke yang lain sehingga ujung-ujungnya mereka justru saling menjatuhkan dan merugikan klubnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka pada akhirnya klub tersebut akan pecah lalu bubar dengan sendirinya. Keluarga pun demikian adanya. Untuk menjadi sebuah tim yang solid, keluarga sebaiknya merumuskan tujuan besarnya. Jika tujuan besar itu telah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah setiap anggota keluarga harus disiplin terhadap pembagian tugas. Ayah sebagai pemimpin keluarga bertindak sebagai pengawas dan pengontrol. Ibu sebagai manajer sekaligus pelatih, dan anak-anak menjadi pemain. Ini hanya ilustrasi sederhana karena pada kenyataannya, pembagian tugas keluarga bersifat fleksibel. Ada kalanya, anak-anak juga bertugas sebagai pengontrol jika ayah dan ibu melewatkan satu aktivitas penting. Ada kalanya, semua anggota keluarga bertindak sebagai pemain dan seterusnya. Membangun keluarga yang solid sama dengan mendirikan bangunan. Keduanya harus berdiri di atas fondasi yang kuat. Al-Quran memberikan perbandingan menarik tentang hal tersebut dalam surat At-Taubah ayat 109 berikut. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saat membangun sebuah rumah, apakah Anda ingin membangunnya di atas fondasi yang kuat atau membangunnya di atas fondasi yang rapuh? Di ayat ini Allah menggambarkan bagaimana ruginya membangun di tepi jurang yang rapuh. Saat jurang tersebut runtuh, bangunan di atasnya pun akan meluncur jatuh ke dasar jurang. Ayat ini dapat menjadi sebuah renungan bagi ayah, ibu, dan anak, terutama bagi keluarga yang selama ini tidak pernah berpikir tentang tujuan apa yang akan dicapainya bersama. Tujuan dibangunnya sebuah keluarga hendaklah sejalan dengan tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi, yaitu tiada lain untuk bertakwa kepadanya dan meraih ridhonya. Ketika seorang ayah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia hendaklah bekerja atas dasar takwa dan untuk meraih keridhaan Allah. Ibu yang merawat rumah dan mengasuh anak-anaknya tanpa lelah, hendaklah sebagai manifesti takwanya kepada Allah. Jika semua anggota keluarga bersama-sama fokus pada tujuan besar ini, maka bangunan keluarga akan kokoh dan solid. Begitu pula dalam mendidik anak. Ayah dan ibu hendaklah saling mendukung dan memotivasi dalam kebaikan. Intinya, bekerja sama untuk mewujudkan tujuan besar tadi, bertakwa kepada Allah dan mencapai ridhonya. Ketika anak bolos ke sekolah karena malas misalnya, lalu ayah memberikan hukuman kepadanya, maka hendaklah ibu tidak membela kesalahan sang anak. Saat anaknya sudah balik, kedapatan tidak sholat, maka ibu dan ayahnya harus kompak menegakkan aturan, berikan teguran keras atau sanksi terhadap anak. Dalam mencapai tujuan besar, keluarga, baik ayah dan ibu harus saling bekerja sama meski keduanya memiliki pembagian tugas yang berbeda. Seringkali karena naluri kasih sayang berlebihan, seorang ibu justru melindungi kesalahan anak dan menuruti semua keinginan buah hatinya, meskipun itu bukan hal yang baik. Tanpa disadari, seorang ibu justru merusak anaknya sendiri. Perbuatan ini tidak hanya akan berdampak buruk pada anak, tetapi juga pada keutuhan keluarga. Anak akan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang, sehingga ia menjadi sulit meninggalkannya. Masalah akan semakin kompleks dan rumit karena istri tidak lagi menghargai suaminya dan lebih memilih menutupi kesalahan anaknya. Sebaliknya, suami merasa istri tidak sejalan lagi dengannya. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.
Keluarga yang senantiasa saling membantu demi terwujudnya tujuan besarnya akan menciptakan sebuah kekuatan dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Kekuatan tersebut tidak bergantung pada besar atau kecilnya keluarga. Al-Quran mengisahkan bagaimana pasukan tentara Talut berhasil menaklukkan pasukan tentara Jalut. Ketika pasukan Talut melihat jumlah bala tentara Jalut yang banyaknya 2 kali lipat dari mereka, beberapa tentara mendadak dihinggapi rasa takut dan pesimis akan kemenangan mereka. Namun di antara pasukan Talut tersebut ada yang tetap merasa yakin dan mereka pun berkata, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah pun berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan tim sesungguhnya bukanlah terletak pada kuantitas tetapi kualitas. Tidak masalah apakah dalam sebuah keluarga itu terdiri dari 2, 3, atau 10 anggota selama masing-masing dari mereka berkualitas. Tidak masalah apakah anak dididik oleh seorang ibu single parent atau orang tua yang lengkap selama mereka bertekad mendidik anak secara berkualitas. Kualitas itu dapat berubah berupa keyakinan dan keberanian seperti yang dimiliki oleh tentara Talut tadi. Tapi yakin optimis berhasil meraih tujuan dan berani menghadapi tantangan, sehingga bagaimanapun besarnya pengaruh negatif yang ada di lingkungan luar keluarga tidak akan memengaruhi anggota keluarga. 10 keluarga yang lemah tidak lebih baik dari 1 keluarga yang solid. 1 keluarga yang berkualitas akan meluaskan kebaikan lebih luas dan lebih banyak di masyarakat. Bukankah sebuah negara yang baik berawal dari keluarga yang baik pula? Oleh karena itu, jadikan keluarga sebagai sebuah tim yang solid. Sebagaimana yang diceritakan di awal tulisan tadi, dalam sebuah tim bukanlah kehebatan orang per orang yang menentukan, namun bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang sama. Selamat berjuang menjadi pemenang.